Oke, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Irwan Diki Kurniawan. Pagi ini tanggal 26 Januari. Nah, kebetulan kita sudah ada mobil XL7 Hybrid ya. Jadi ini pengalaman perdana kita menggunakan XL7 Hybrid ya. Yuk kita sama-sama review terkait dengan mobil ini. Jadi XL7 Hybrid itu keluaran terbaru dari Suzuki ya. Penerusnya dari Suzuki XL7 yang sebelumnya belum hybrid. Jadi kalau yang sekarang itu ada 3 varian. Ada Alpha, Beta sama Zeta. Nah, grade tertinggi itu tipe Alpha ya, yang sudah dilengkapi dengan aksesoris seperti ini nih. E-mirror, terus dilengkapi dengan itu suara apa tuh, sebentar, saya ada suara ini apa namanya, benda touching di belakang, kayaknya ada gantungan baju nih, bentar ya. Betul, gantungan bajunya dilepas. Nah, ada tipe Alpha ya. Jadi tipe Alpha ini yang sudah dilengkapi dengan full aksesoris. Ada e-mirror, ada apa namanya, rear upper spoiler, terus talang air, terus yang chrome di pijakan kaki setiap pintu, terus ada list chrome yang di belakang, yang di apa, back door, sama emblem Alphanya itu sendiri. Nah, sedangkan tipe Beta dan sudah hybrid juga ya, sudah hybrid dan ada cruise control. Aduh. Nah, tipe Beta sendiri itu tadi yang dari 6 item yang saya sebutkan di awal itu tidak ada. Tapi yang tipe Beta pun sudah hybrid dan sudah ada cruise control. Nah, untuk yang tipe Zeta level yang paling bawah itu belum dilengkapi dengan hybrid dan belum ada cruise control ya. Nih, ini fungsinya hybrid nih. Pada saat berhenti, saat kita ngerem, dia akan mati ya. Kita N-kan dia tetap mati, kita D-kan dia akan nyala kembali mesinnya. Nah, tapi semua instrumen panel, semua kelistrikan ini akan tetap nyala karena kita sudah ditopang oleh baterai yang bisa menghidupkan semua panel kelistrikan yang ada di mobil ini ya. Jadi walaupun mesin mati, itu tidak AC, radio tip, terus lighting itu semuanya nggak mati. Nah, XL7 keluaran terbaru ini sendiri dilengkapi oleh auto light. Jadi kalau nanti coba saya review lagi deh untuk yang auto lightnya ya, fungsinya seperti apa nanti di video lainnya, karena memang itu harus dilihat fungsinya dari sini, dari si tombol apa namanya, tombol lampu sendiri ya. Oke. Fungsi hybrid tadi sudah ada ya, sudah sekali dilihat. Jadi teman-teman kalau pas pada saat berhenti, nah di sini ada indikator yang apa namanya, menggambarkan bahwa pada saat engine nyala, dia akan mengisi baterai yang ada di bawah seat passenger ya. Jadi baterai itu sekitar 10 ampere ya kalau nggak salah ya. Ini untuk menopang si mild hybridnya itu sendiri. Nah, dia akan terisi pada saat mobil ini berjalan ya, teman-teman bisa lihat di indikator di speedometer. Jadi seolah-olah ban muter ngisi baterai, dan ini baterainya akan ada barnya nih yang paling bawah, ada 5 bar kalau kondisi full. Nah, dia akan berfungsi saat kondisi baterai ini sudah minimal di 2 bar ya. Pada saat di 1 bar dia hybridnya belum berfungsi karena si baterai ini belum cukup untuk menopang kelistrikan yang ada di mobil ini. Oke. Nah, ini dilengkapi dengan head unit yang sudah touchscreen. Nah, teman-teman, yang saya menarik ini sekarang nih e-mirrornya ini ya. E-mirrornya ini sudah touchscreen. Jadi kalau yang awal kan masih ada tombol-tombol di bawah ya. Ini sudah touchscreen. Ini juga bisa kita matikan ya. Dengan cara di bawah ini ada tombol. Kita pencet tombol,
dia sudah mati, dan kita bisa langsung melihat ke belakang ya, seperti mirror inset biasa. Tapi kalau mau nyalain, tinggal pencet aja, dia akan nyala lagi dan langsung akan merekam dengan sendirinya ya. Tapi e-mirror ini akan hidup sendiri pada saat kita menyalakan mobil ya. Nah, pada saat kita mematikan mobil, dia jeda sekitar 5 detik sampai 10 detik baru dia akan mati. Jadi tidak langsung ikut mati pada saat kita langsung matiin mesin ya. Oke. Kalau secara tampilan sih menurut saya ini mewah, elegan. Dari steeringnya pun enak, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Dan nih ciri khasnya itu Suzuki sekarang yang bawahnya ini steeringnya pakai bottom flat ya, sudah dilengkapi dengan ya Bluetooth ya. Ini hampir semua mobil ada ya Bluetooth, terus dan lock door-nya ini masih manual, jadi belum otomatis seperti kompetitor. Mungkin itu yang diusung oleh pihak dari Suzuki, bahwa lock door manual ini tidak akan ada kemungkinan kunci tertinggal di dalam. Nah, gimana ya? Jadi kalau pas lagi manasin mobil nih ya, kadang kan kita lupa nginjek rem, terus kita keluar nih, tiba-tiba ngunci sendiri, auto lock ya, auto lock. Nah, kalau di Suzuki digunakan seperti itu, masih manual, karena memang ya salah satunya untuk menghindari hal-hal seperti itulah. Ya, jadi pada saat jalan teman-teman jangan lupa harus pencet kuncinya secara manual. Terus kalau ini perangkat tambahan ya, saya kebetulan pakai radio komunikasi, itu pasang sendiri, bukan bawaannya dari Suzuki ya. Terus yang lain dari tampilan, nah ini dashboard ya. Memang sebelumnya kan saya pakai Baleno ya. Ini terlihat dashboardnya juga flat ya, jadi rata. Cuma di posisi kursi penumpang ini nggak ada buat naro-naro barang di depan ya, handphone segala macam ya. Memang sepertinya dihilangkan ya, setelah dari R3 yang lama itu masih ada, tapi begitu sudah berganti ke R3 baru dan seterusnya sampai sekarang itu tetap tidak ada. Jadi tetap di sini. Nah, di sini pun sekarang teman-teman bisa buat naruh minuman di sini nih. Ada 2, dan ini ada AC ya. Jadi minuman akan tetap dingin di sini. Di sini ada pengaturan dari udaranya sendiri, bisa ditutup atau dibuka ya. Kemarin saya coba juga seharian, minuman tetap dingin di sini ya, walaupun cuma air mineral biasa. Oke, seperti lain biasa, nih juga AC sudah digital ya, belum sudah tidak manual kayak saklar kompor gas. Ini sudah manual, sudah digital semua. Lalu wiper seperti biasa, dan ini posisi seat juga nyaman, empuk ya. Handle-nya seat untuk memajukan, memundurkan, atau dari back seat-nya ini sendiri lebih soft ya daripada yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan kayaknya agak berat, ini lebih soft aja, lebih enteng ya, lebih ringan. Terus untuk jok sarung ini sudah ada 2 material fabriknya, yang satu kaleb, yang satu kain biasa. Tapi kain biasanya pun sudah bagus menurut saya, sudah kelihatan elegan ya, dan warnanya warna hitam. Oke, nanti di jalan tol kita akan coba memfungsikan memfungsikan dari cruise control ini sendiri. Nah, cruise control itu akan berfungsi pada saat kita minimal di kecepatan 60 km per jam ya. Fungsinya cruise control itu sendiri pada saat teman-teman nanti perjalanan jarak jauh itu tidak perlu nginjek gas. Jadi secara otomatis dia akan diinjekin, otomatis akan berjalan secara sendiri di kecepatan yang kita tentukan. Oke. Terus tapi itu hanya berlaku untuk gas saja. Kalau di depan mobilnya ngerem, ya kita harus ngerem, karena memang belum ada fitur ADAS-nya. Nah, ya, sensor untuk ADAS-nya memang belum ada, hanya fitur dari cruise control-nya sendiri. Tapi ya lumayan lah ya. Untuk sekelas mobil MPV menurut saya sih sudah cukup ya, karena memang bagi saya itu kalau ADAS itu kelihatan mewah dan pastinya akan
menaikkan harga dari mobil itu sendiri. Nah, teman-teman mungkin penasaran untuk harganya berapa ya. Jadi OTR Jabodetabek itu untuk Alfa itu di angka 280-an lah, 270-280 lah ya. Nah, untuk yang Beta di bawahnya selisih 10 juta kalau tidak salah. Untuk yang Zeta itu di bawahnya lagi harga Beta. Nih, fungsi hybrid kita berhenti nih. Set. Tapi depannya jalan, nggak jadi. Ya. Jadi itu yang diklaim pihak Suzuki yang bisa irit bahan bakar berapa kemarin? 20% ya? Sekitar 20%. Ya. Jadi konsumsi bahan bakar bisa lebih irit 20% dari fungsi itu sendiri. Tapi pada saat teman-teman perjalanan jarak jauh yang tidak ada kemacetan ya memang fungsi itu tidak digunakan ya, karena memang hanya sebagai pengganti dari baterai untuk menopang kelistrikan si mobil itu sendiri. Oke, ya kita udah sampai Bekasi Barat di putaran balik Pekayon ya. Ya, biasanya nanti teman-teman saya akan ramai nih di frekuensi nih, jadi nggak apa-apa lah ya sambil ngobrol ya. Nah, tingginya, oh ya, di depan kita ada All New R3 dan ini tingginya yang XL7 ini secara ground clearance lebih tinggi daripada yang All New R3 ya. Nah, berapa tingginya nanti coba kita cari tahu lagi. Nah, jadi saya serasa bahwa mobil Pajero, Fortuner apa ya? Ya mungkin karena sebelumnya saya pakai Baleno kali ya, yang kelihatan ceper, yang posisi seat drivernya itu lebih cenderung kayak ke sedan. Tapi begitu pindah ke XL7 kayaknya tinggi banget ya. Dan goyangannya pun goncangannya agak beda ya. Ya memang secara ground clearance memang lebih tinggi nih daripada mobil yang All New R3. Oke, secara handling menurut saya enak. Jadi si posisi dengan saya yang tinggi 170 pas lah. Dan ini posisi ke atas juga masih jauh ya, masih 1 jengkal. Sekitar ada sisa 15 cm lah. Ya. Oke, kita Bekasi Barat, persiapan masuk tol. Ini sampai Delta Mas kira-kira 39 menit. Sampai TKP kita sekitar jam 6.44 ya, artinya kita masih bisa mampir lah untuk 1-2 potong gorengan masih kita makan. Oke teman-teman, Bekasi Barat ya, hari ini kondisinya hari Jumat memang agak lengang ya, nggak seperti hari-hari kemarin lumayan luar biasa meriah ya, karena memang pengiriman ekspor di akhir bulan biasanya banyak dan itu mengakibatkan kontainer dan truk-truk akan banyak berseliweran. Waduh, ada motor yang mau masuk tol. Mana nggak pakai helm lagi? Ah, kelar mas. Oke, kita persiapan masuk jalan tol. Mudah-mudahan bisa. Ini saya kembalikan lagi ke tampilan yang memunculkan konsumsi bahan bakar ya. Persiapan masuk Bekasi Barat. Nah, lancar nih. Kalau tol lancar bisa kita coba nanti cruise controlnya. Jadi kalau teman-teman pakai cruise control itu dia akan tetap konstan, terus kecepatannya sesuai dengan yang kita tentukan. Nah, cruise control sendiri ini juga bisa ditambah kecepatan dari tombol ini nih. Dari tombol ini kalau kita naikkan dia akan menambahkan kecepatan, kalau diturunin dia akan menurunkan kecepatan. Tapi begitu mau cancel, nah cancelnya cruise control sendiri itu bisa dengan kita menginjak rem, gas, atau tombol yang ini ya, tombol cancel atau tombol gambar cruise controlnya. Dia akan berubah ke mode biasa. Oke. Nih kita coba ini, masih di bawah 60 ya. Oh, sorry. Sorry saya keliru. Bukan 60 tapi 40 berarti. Bukan 60 ya, tapi 40.
Ini saya 57 nih. 57 sudah bisa pakai cruise control, dan kaki saya ini, udah lihat, kaki saya nggak ginjek gas nih sebelah kanan ya. Dia sudah jalan di angka 57 km per jam. Oke, cara cancelnya ya, saya gas secara manual, nah dia akan hilang, dia akan kedip-kedip. Saya turunin lagi, nah dia akan, kalau kedip-kedip gini artinya cruise controlnya tidak berfungsi ya. Oke, apakah dia di 57? Kita buktikan. Apakah dia di 57 berfungsi? Oh, sorry. Ternyata kalau digas dia akan naik sesuai dengan kecepatan yang kita injek gasnya. Tapi kalau kita turunin gas ya, dia akan turun di kecepatan yang sesuai dengan kita setting di sini tadi, di 57 ya. Tapi kalau saya rem tadi sempat saya rem ya, dia akan turun tidak mengikuti di angka 57. Nah, berarti kita cancel, terus kita pencet lagi tombol logo cruise controlnya itu, dia akan kembali lagi ke tampilan awal. Oke. Seperti itu ternyata cruise control ya. Ya, lumayan lah. Ini oke, 60 ya, 60 kita pakai cruise control. Caranya untuk mengaktifkan cruise control itu sendiri bagaimana? Ya, tadi saya belum sempat jelasin ya. Jadi teman-teman pada saat sudah di atas 40 km per jam, pencet yang tombol ini sebelah kiri ya, yang tombol kayak jam itu. Nah itu dipencet sampai dia tampilannya ada strip-strip kilometer per jam. Lalu ini dinaikkan sekali ke atas, diturunkan ke atas, dia akan langsung keluar angka ya, akan di-set seperti itu. Oke. Udah jalan, atau bisa turun sekali ke bawah, naik ke atas. Jadi hanya sebatas mengonkannya itu naik turun, nah gitu ya. Pada saat mau nambah kecepatan tinggal naikin 62, 63, 64 km per jam, 65 km per jam. Dan ini kita sudah pakai mode cruise control ya. Tidak turun atau tidak naik kecepatan, tetap stabil di 65 km per jam. Dan ini yang bisa bikin bahan bakar jadi lebih irit, karena kita konstan dalam penggunaan kecepatan. Tapi kalau ada pertanyaan dari teman-teman, Mas, kalau seumpamanya jalan nanjak gimana? Nah, dia akan tetap mencapai di 65 km per jam, tapi dia RPM-nya akan berubah sendiri. Jadi RPM-nya yang tadi hanya menggunakan di angka 1500, sekarang pada saat jalan nanjak saya turunin dulu sebentar di 60 saja. Waduh, udah habis. Ya. Pada saat jalan nanjak, di RPM itu sendiri nanti akan naik. Yang biasanya kita pakai 1500, mungkin dia akan gerung di angka 2000 atau buat mencapai di kecepatan yang kita setting. Contoh pada di tol Cipularang ya, karena kan memang saya off-kan dulu ya cruise controlnya karena jalanan depan rapat. Contoh di tol Cipularang, pada saat perjalanan balik dari Bandung ya, kita kan jalan agak nanjak ya, dia akan mengikuti dengan kecepatan yang sudah kita setting ya. Tapi memang saya belum membuktikan, cuma secara logika memang seperti itu ya. Jadi kalau nggak dapat ya pasti akan kayak overdrive di sini, bukan overdrive ya, apa sih namanya ya, kayak brake engine-nya itu akan berfungsi gitu ya. Oke, itu fungsi dari cruise control teman-teman nih. Auto lighting. Oke. Auto lighting itu di panel di sini, di panel lighting ini kita putarkan satu kali ke depan. Lampu nyala karena kondisinya akan redup. Karena kondisi lingkungan ini dia bacanya redup. Ini sudah dikacain kaca film. Dan ini sensornya ada di sini, ya. Sensornya di sini. Jadi pada saat dia membaca kondisinya redup dari biasanya untuk lingkungan, maka lighting itu akan menyala. Lampu ya, ini lampu nyala di depan. Ya. Tapi begitu dia dapat cahaya yang lebih terang, dia akan mati sendiri. Nih, tombol-tombol ini nyala semua tuh. Ya, lampu-lampu di display panel ini nyala semua. Tapi begitu dia udah terang, dia akan mati sendiri. Nah, saya matikan aja ya. Fungsinya auto lighting pada saat kita on kan, nanti kita buktikan deh. Dia akan nyala pada saat mobil kita matikan dan kita kunci. Kemarin saya coba itu sekitar
apa ya, 30 detik apa ya, nyalanya si lampu itu. Fungsinya sebagai apa? Pada saat teman-teman yang garasinya di pulang malam dan garasinya masih gelap, otomatis teman-teman butuh penerangan untuk mencapai ke pintu rumah. Nah, ini akan dibantu oleh lampu mobil, penerangan akses jalan teman-teman ke pintu rumah. Sampai teman-teman buka kunci rumah, nyalain lampu. Nah, itu sekitar kira-kira 30 detik lah. Ya. Itu yang saya suka dari fitur auto lighting di mobil XL7 Hybrid ini. Nah, salah satunya seperti itu. Sebetulnya banyak sih saya yang menurut saya apa ya, banyak yang saya suka dari sini ya. Menurut saya sih fitur sudah lengkap ya. Untuk kelas MPV sih fitur sudah dengan harga yang ya nggak terlalu mahal lah. Ini sudah bagus ya.